Jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumahmu. Nah, prosesnya adalah pohon di hutan itu ditebang dan kemudian diangkut sampai ke pengrajin kayu. Pengrajin kayu mengubah kayu menjadi barang seperti meja dan kursi. Setelah jadi, dijual ke toko mebel. Nah, dari toko mebel ini, masyarakat yang membutuhkan meja dan kursi dapat membelinya di toko tersebut, sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumah kita. Profesi apa saja yang terlibat agar meja dan kursi itu sampai di rumah kita, adik-adik? Nah, profesi atau pekerjaan yang terlibat adalah penebang kayu, lalu ada tukang pengangkut barang, ada pengrajin kayu, ada pedagang mebeler atau pedagang yang menjual barang-barang mebel. Ini adalah profesi atau pekerjaan yang terlibat dalam pembuatan meja dan kursi. Ternyata cukup panjang ya perjalanan meja dan kursi hingga bisa sampai di rumah kita. Bagaimana sebaiknya kita merawat meja dan kursi di rumah kita? Nah, caranya dengan merawat barang yang kita miliki dengan baik, adik-adik, agar bisa awet. Karena barang-barang yang ada di rumah kita dibuat dari sumber daya alam yang jumlahnya bisa berkurang sewaktu-waktu. Nah, kita kan menggunakan kayu ya, meja dan kursi kita memakai sumber daya alam dari kayu. Nah, kayu itu dari hutan, adik-adik. Kalau kita tidak menjaga barang-barang kita dengan baik, maka ya sewaktu-waktu sumber daya alam seperti kayu yang ada di hutan akan semakin berkurang, adik-adik. Ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang paling sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu, adik-adik, hutan di Kalimantan itu sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen, adik-adik. Akan tetapi kini pohon-pohonnya semakin berkurang. Sering sekali karena adanya kebakaran hutan dan penebangan pohon secara liar loh, adik-adik. Coba adik-adik perhatikan penampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Warna hijau ini menunjukkan adanya pohon dan warna putih itu menunjukkan hutan yang gundul. Adik-adik, tahun 1950 Pulau Kalimantan itu sangat hijau, adik-adik, karena banyak pohon, banyak hutan di dalamnya. Tapi lihat adik-adik, semakin tahun warna hijaunya semakin hilang, adik-adik. Sampai tahun 2020 ini, lihat, warna hijaunya semakin sedikit. Berarti menunjukkan bahwa pohonnya atau hutannya semakin sedikit. Dan hutan yang gundul yang dijadikan pemukiman warga malah semakin banyak, adik-adik. Wah, apakah ini berdampak baik atau berdampak buruk? Tentunya berdampak buruk, adik-adik. Karena awalnya Pulau Kalimantan itu termasuk penghasil oksigen terbesar, penghasil kayu terbesar, adik-adik. Nah, sekarang kalau berkurang seperti ini berarti penghasil oksigennya juga berkurang, adik-adik. Pohon-pohonnya juga ditebangi. Nah, ini dampak buruk, adik-adik, berkurangnya hutan di Kalimantan dari tahun 1950 sampai 2020 saat ini.